Makasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tanda subscribe. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum bi nafsi bittaqullah wa qad qala al-muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yattawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Wa qala aidan a'udzu billahi. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita masih dapat melaksanakan salat Idul Adha di tempat yang terbuka ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikut semuanya hingga di akhir zaman. Di hari yang berbahagia ini kita merayakan Idul Adha, hari di mana kita dianjurkan bertakbir, bertahmid dan bertahlil, melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban sebagai wujud peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi daerah yang dinyatakan berbahaya karena wabah virus corona, salat sunat Idul Adha dianjurkan atau tidak dianjurkan, terutama wilayah yang zona merah. Tapi yang mau melaksanakan boleh dilaksanakan di rumah masing-masing. Sedangkan di daerah yang aman dari wabah dipersilakan sholat di lapangan dengan peserta terbatas sehingga menghindari kontak fisik sebagai sumber penularan virus corona atau COVID-19. Sebab pusat penyebaran wabah melalui kerumunan karena adanya kontak fisik antara orang per orang sehingga berlaku kaidah fikih la dharara wala dhira. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang sama-sama berbahagia. Perayaan Idul Adha beserta ibadah kurban adalah ibadah yang mengingatkan kita kepada keimanan, kebesaran, kejujuran serta ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang dikasihi Allah, yang dikasihi hanya menemukan Tuhan Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa dan Maha Besar,
kepadanya beliau menyerahkan diri secara bulat tanpa ada keraguan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan keluarganya, adalah teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nabi Ibrahim meyakini bahwa apapun yang diperintahkan Allah sebagai suatu kebaikan yang harus ditunaikan tanpa ada penolakan, maka ketika ada perintah dari Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di lembah tandus dan sunyi sepi, beliau melaksanakannya dengan penuh ketaatan, dan akhirnya berujung kebaikan yang besar. Keluar mata air Zam-Zam sebagai daya tarik bagi manusia lain untuk ikut menetap, maka jadilah sekarang sebuah kota yang sangat terkenal, yaitu kota Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah, yang dikunjungi jutaan kaum muslimin yang berziarah di sana. Ketaatan pada perintah Tuhan yang dilakukan Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Walaupun sesulit apapun dan melibatkan perasaan yang terdalam, beliau tetap melaksanakannya. Untuk menghormati dan mencontoh ketaatan Nabi Ibrahim, kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban dengan binatang ternak yang baik dan besar. Dan tradisi tersebut sampai hari ini dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin seluruh dunia sebagai suatu simbol ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Di mana banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka kita harus terpanggil membantu dengan harta kita yang kita cintai, sebagian kecil atau sebagian besar, untuk dipakai membantu mengurangi kesengsaraan mereka. Tidak beriman seseorang jika dirinya kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Tetapi kecintaan manusia kepada harta terkadang sangat berlebihan, sehingga menjadi cobaan berat bagi dirinya dan menjadi penghalang bagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Takabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu ta'ala yang besar. Keengganan berinfak dan bersedekah adalah karakter manusia kikir, karena mereka sangat mencintai harta yang dimilikinya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala banyak menekankan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an keutamaan bersedekah, bahkan disamakan dengan memberi pinjaman kepadanya yang akan dibayar dengan berlipat ganda di dunia, juga dijanjikan pahala besar di akhirat. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan mereka kaum Ansar mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, sekedar merenungi kembali momentum Idul Adha, kesanggupan Nabi Ibrahim merbangkang anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail, di samping menguji ketaatan beliau bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipatuhi. Hidup adalah suatu perjuangan, dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Tidak akan ada pengorbanan tanpa kesusahan.
Justru kesediaan seorang untuk melakukan pengorbanan, termasuk uang dan harta benda, tenaga, waktu, yang akan benar-benar menguji keimanan seseorang. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail merupakan suatu nokta kejadian yang dapat direnungi oleh semua manusia dari semua level, semua usia dan latar belakang serta tingkat pendidikan. Dengan kata lain, semangat berkorban adalah tuntunan paling besar yang ada dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun agama, bangsa dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, mari kita menghadapkan wajah dan hati kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala musibah dan kesulitan cepat berlalu, terutama kesulitan pada saat ini terjadinya wabah COVID-19 yang merupakan bencana internasional, bencana seluruh dunia. Mudah-mudahan kita secepatnya keluar dari bencana tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul di lapangan terbuka ini untuk melaksanakan perintah-Mu, melampiaskan rasa syukur kepadamu, menyatakan rasa bahagia atas perjuangan kami selama ini. Terimalah segala amal kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa kaum muslimin, muslimat yang hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hari ini kami melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan kurban yang kami sisihkan dari harta halal kami selama ini. Semuanya hanya mengejar ridha-Mu, mengharap ampunan-Mu, membersihkan kotoran jiwa yang mengganggu. Terimalah pengorbanan kami ya Allah, gantilah dengan ridha-Mu, ampunan-Mu dan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu negara kami dihuni oleh 99% umat Islam yang selalu mengagungkan asma-Mu, menjaga agama-Mu. Jangan sampai kami ujian dan siksaan, jauhkanlah kami ujian dan siksaan dari akibat kesalahan dan keserakan para pemimpin kami ya Allah. Ampunilah kami, hindarkanlah kami dari wabah penyakit yang membahayakan kami. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa. Berilah penduduknya rezeki dari buah-buahan, terutama orang yang beriman kepadamu dan hari akhirmu. Ya Allah, tolonglah saudara kami di mana saja mereka berada sedang menderita karena tertimpa musibah bencana wabah penyakit. Berilah mereka kesabaran dan penggantian harta dan jiwa yang telah hilang dengan yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, cegahlah maksud buruk dari orang yang menggunakan kesempatan dalam situasi darurat pandemi ini untuk mewujudkan cita-cita ideologi mereka yang bertentangan dengan agama-Mu ya Allah. Hindarkanlah negara kami dari perpecahan dan permusuhan, dan hanya kepadamu lah kami semua berharap. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu sangat banyak. Hanya Engkaulah yang mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Karim, sepanjang hajat dan kebutuhan kami baik menurut-Mu dan memberi keselamatan dunia dan akhirat bagi kami, maka penuhilah hajat dan kebutuhan kami, juga hajat dan kebutuhan istri, keluarga, orang tua dan saudara-saudara serta sahabat kami ya Allah. Ya Allah, tiada tempat berharap bagi kami selain kepadamu, tiada tempat bergantung kami selain Engkau tempat kami kembali. Penuhilah seluruh harapan kami ya Allah, dengan Kau ijabah seluruh pinta dan harapan kami ini. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak pernah
mengingkari janji. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.